Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqallaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwanu fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas karunia-Nya. Kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan semoga kesehatan yang ada pada diri kita bukan hanya pada jasmani kita, ya, namun pada rohani kita, hati kita berada di atas kesehatan. Demikian juga perasaan-perasaan kita berada di atas kebaikan. Ya. Demikian pula sangkaan-sangkaan kita senantiasa berada di atas kebaikan. Ya. Senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita mal kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita masuk di bab yang berapa? 9. Fadhil Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ibaru walidayhi ma lam yakun ma'siyatan. Haddatsana Muhammad bin Aziz qala haddatsana Abdul Malik bin Khattab ibn Ubaydillah ibn Abi Bakr al-Basri lakinnahu bi Ramlati. قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا وإن أطعت أو حرمت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئ منه ذمته، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأقل والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهم، ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تأكل من الزحف وإن تركت وفر أسنانك، وأنفق من قولك على أهلك، ولا ترفع بصرك عن أهلك وأخف في الله عز وجل. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في الرواية. Baik. Bab yang baru, ya. Bab yabur walidai ma lam yakun ma'siyah. Ya. Bab perintah untuk memenuhi orang tua, ya. Maksudnya untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh orang tua, ya, selama hal tersebut bukanlah perkara dari perkara-perkara maksiat. Ya, selama hal tersebut bukanlah perkara dari perkara-perkara maksiat. Taib qala rahimahullah qala haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz. Taib telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz. Qala haddatsana Abdul Malik bin Al-Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakrah Al-Basri, ya, telah menceritakan kepada kami
Abdul Malik bin Al-Khattab bin Abdullah bin Abi Bakrah Al-Basri. Laqituhu bi Ramlah. Ya, saya berjumpa dengan Ramlah. Qal, ia mengatakan, hadatsani Rashid Abu Muhammad. Ya. Telah menceritakan kepadaku Rashid Abu Muhammad. Di sini disebutkan nama, setelah itu baru kunyah. Ya. Karena itu berkaitan dengan nama dan kunyah. Ya. Boleh kunyah baru nama dan boleh nama baru kunyah. Ya. Dua-duanya adalah perkara dari perkara-perkara yang dibolehkan. Misalnya seorang punya kunyah Abu Muhammad. Ya. Kemudian nama dia adalah Ismail misalnya. Abu Muhammad Ismail. Ya. Dan boleh juga Ismail Abu Muhammad. Ya. Dua-duanya adalah perkara dari perkara-perkara yang dibolehkan. Dan kunyah ini adalah perkara dari perkara-perkara yang sunnah. Ya. Kunyah bagi orang-orang yang sudah berkeluarga ataupun masih anak-anak diberikan kunyah. Ya. Diberikan kunyah. Taib. Dan kunyah kadang bermakna doa. Ya. Bermakna doa. Taib. An Syahr bin Khawsab, ya, dari Syahr bin Khawsab. An Ummi Darda, dari Ummi Darda, Nabi Darda radhiyallahu taala anhu. Ini antara istri dengan suami semuanya adalah ahli ilmu, masyaallah. Ya, meriwayatkan hadis. Qal, kata beliau, ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku, ya, dengan 9 hal. Dengan 9 hal. Apa itu? La tusyriku billahi syai'a. Ya. Wa in qata'ta aw hriqta. Ya. Janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Walaupun engkau dipenggal, dibunuh. Ya. Atau walaupun engkau dibakar. Ya. Wala tatrukanna salatal maktubah muta'ammidan. Dan janganlah engkau meninggalkan salat maktubah, salat yang 5 waktu secara sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, yaitu salat yang 5 waktu secara sengaja, maka telah lepas darinya pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tashrabannal khamr. Dan janganlah engkau meminum khamr, fa innaha miftahu kulli syarr. Ya, karena sesungguhnya khamr itu adalah kunci atau endok untuk segala kejahatan. Ya, pembuka segala kejahatan. Wati walidaik, dan taatilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka, ya, an takhraja min dunyaka fahruj lahuma. Walaupun ketika orang tua memerintahkan engkau untuk meninggalkan duniamu, maka keluarlah sebagai wujud ketaatan kepada mereka berdua. Ya. Wala tunazi'anna ulatal amr. Ya. Dan janganlah engkau menentang pemerintah. Wa in ra'aita annaka ant, ya, walaupun engkau melihat dirimu berada di atas kebenaran. Ya. Wala tafrur minaz zahf. Dan janganlah engkau lari dari medan pertempuran. Wa in halakta wa farra ashabuk. Ya. Walaupun engkau akan binasa, ditimpa oleh kematian, dan teman-temanmu melarikan diri dari medan pertempuran. Wanfiq min tulika ala ahlik. Dan berinfaklah, itu memberikan nafkah
kepada keluarga, ya, dari sebagian harta sesuai dengan batas kemampuannya. Wala tarfa' 'asaka an ahlik, dan janganlah engkau mengangkat tongkatmu dari keluargamu. Nanti akan kita jelaskan. Wa akhifhum fillahi azza wajal, dan didiklah keluarga agar mereka menjadi orang yang takut kepada Allah, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang paling pertama yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan tentunya ini termasuk dari dosa-dosa besar yang disebutkan di sini. Dan dosa besar itu adalah dosa yang menjadi sebab seseorang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala artinya apa? Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmatun khassah, yaitu rahmat yang khusus. Adapun rahmat secara umum, ya, yang mukmin, yang munafik, yang kafir, semuanya mendapatkan rahmat secara umum. Ya. Adapun rahmat secara khusus ini tidak didapatkan oleh semua orang, kecuali hanya orang-orang yang kokoh di atas nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang larut dalam perbuatan dosa, dan dosa yang dilakukan adalah dosa besar, hal tersebut menjadi sebab laknat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesyirikan. Ya. Karena itu dosa yang paling besar selalu diingatkan di awal kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusyriku billahi syai'a. Ya, sama di dalam bab-bab yang sebelumnya. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dosa-dosa yang menjadi sebab laknat, maka kesyirikan yang paling pertama. La'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun menyembelih dengan membaca bismillah. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa besar menjadi sebab laknat, ya, sehingga seorang jauh dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang melakukan dosa dari dosa-dosa besar tidak pernah merasakan ketenangan dalam perjalanan kehidupan dunia, apalagi dalam barzah, apalagi di negeri akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, la tusyriku billahi syai'a wa in qata'ta aw khuriqta. Ya. Perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Ya, artinya apa? Seorang hamba benar-benar menunaikan hak Allah. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan haqqullah yang 'alal ibad. Hak Allah terhadap hamba. Apa itu hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hamba adalah agar hamba beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dibunuh, ya, orang yang dibunuh, kira-kira sakitnya sampai 1 bulan? Orang yang dibunuh, dia rasakan sakit dibunuh sampai 1 bulan? Tidak. Ya. Orang yang dibakar hidup-hidup sampai mati, kira-kira dia rasakan pembakaran itu 1 tahun? Hah? Tidak. Ya. Jadi walaupun engkau dipenggal, walaupun engkau disiksa dengan siksaan yang pedih, bahkan orang-orang terdahulu untuk mempertahankan keimanannya, mereka digergaji, dibelah menjadi 2. Tapi bersama dengan itu mereka tetap kokoh di atas nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau hanya sekedar diberikan sesuatu dari perkara dunia. Ya, dikasih motor, dikasih mobil, disuruh keluar dari agama. Waliyadzubillah. Menjadi murtad. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tetap mempertahankan akidah, mempertahankan menjadi hamba yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala walaupun dipenggal, walaupun dibunuh. Karena kenikmatan di negeri akhirat bagi orang-orang yang berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang tanpa batas.
Untuk apa? Iya. Dia menerima tawaran-tawaran dari tawaran dunia. Iya. Kalau dia mendapatkan kesengsaraan yang selama-lamanya. Iya. Bukankah kesyirikan adalah dosa yang mengerikan? Iya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan apa? Ya, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjelaskan. Ya, di sini Allah tidak mengatakan haram Allah, tapi menggunakan kata qad sebagai penguat. Ya. Maka sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya surga. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Wa ma'wahumun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat kezaliman, kesyirikan itu. Karena itu tak pertahankan tauhid. Iya. Jadilah hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, walaupun bahaya menerpa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang ada sebagian orang yang hanya ingin selamat sebentar, tapi ujungnya neraka. Ya. Seperti di dalam hadis, seorang yang takarrub ya dengan dzubab. Ya. Takarrub dengan dzubab. Ya. Hanya sebentar. Fakhallu sabilahu. Ya. Dia diperintahkan untuk berbuat kesyirikan. Ya. Kemudian setelah itu dia lolos dalam perjalanan. Ya. Namun ujungnya apa? Ujungnya adalah neraka. Selamat sebentar dalam perjalanan, tapi ujungnya adalah neraka. Yang satunya dibunuh, tapi akhirnya adalah kenikmatan surga yang kenikmatannya tanpa batas. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi meninggalkan kesyirikan, ya, tetap berada di atas prinsip mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Ya, sekalipun dibunuh tetap berada di atas perkara-perkara yang hak. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tatrukanna shalatal maktubah muta'ammidan. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah engkau meninggalkan salat maktubah, salat yang 5 waktu secara sengaja. Meninggalkan salat secara sengaja. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang sangat berbahaya. Dari orang-orang yang meninggalkan salat secara sengaja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahayanya orang-orang yang meninggalkan salat. Man taraka shalah faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat, maka ia akan terjerumus dalam kekafiran. Ya, sebagian para ulama menyebutkan rincian-rincian. Apakah dia meninggalkan salat, kemudian bersama dengan itu dia mengingkari akan kewajiban salat. Ya, kalau dia meninggalkan salat dan dia mengingkari akan kewajiban salat, jelas ini berada di atas kekafiran. Ya, berada di atas kekafiran. Ya. Adapun orang-orang yang dia meninggalkan salat dan dia tidak mengingkari. Ya, dia tidak mengingkarinya. Baik, kalau dia meninggalkan seumur hidupnya tidak melakukan salat, maka ini juga sama hukumnya. Ya. Kalau seseorang meninggalkan satu salat misalnya, ya, dia meninggalkan satu salat, ini ada kelalaian. Ini tidak menjadi sebab dia berada di atas kekafiran. Ya. Namun orang yang meninggalkan satu salat saja, ini dosanya sangat besar. Ya, dosa dari dosa-dosa yang sangat besar. Ya.
Dan Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man taraka salatul asar." Ya. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, faqad habita amalu, maka terhapus amalannya. Ini meninggalkan salat asar menjadi sebab terhapus amalannya. Ya, namun para ulama merinci ya, berkaitan dengan terhapusnya amalan, bukan seluruh amalannya. Ya, tapi terhapus di sini di hari tersebut. Ya, kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Karena yang menghapus seluruh amalan, kalau menyangkut seluruh amalan, yang menghapusnya apa? Kesyirikan. Ya, kesyirikan. Taib, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya ya, berkaitan dengan meninggalkan di sini ya, termasuk dosa besar ketika dia meninggalkan sholat tersebut secara sengaja. Ya, secara sengaja. Adapun orang-orang yang meninggalkan ya, karena lupa ya, maka berbeda orang yang lupa ya. Ya, orang yang lupa itu dimaafkan. Ya. Antara lupa dan sengaja itu adalah perkara yang berbeda. Ya. Dan tentunya beda juga antara lupa dengan ngelupa. Itu juga adalah perkara yang berbeda. Ya. Maka Allah Maha mengetahui ma fis sudur, apa yang tersembunyi di dalam hati-hati manusia itu. Baik, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Innallaha wada'a an ummati al-khata' wa nisyan." Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghapus ya. Allah Subhanahu wa taala menghapus, memberikan maaf pada umatku suatu perkara yang dia terjatuh dalam kekeliruan yang tidak disengaja. Ingat ya, sesuatu yang seseorang terjatuh dalam kekeliruan dan dia tidak sengaja, maka ini adalah perkara yang dimaafkan. Ya, seperti seorang yang berjalan, melakukan perjalanan, ya, terlihat perempuan misalnya, kalau tidak sengaja dan dia tidak ya, melakukannya dengan sengaja, berarti ini adalah perkara yang dimaafkan. Tapi antara sengaja dan tidak sengaja ini kembali kepada antum. Ya, apakah antum melihat sengaja atau tidak sengaja? Ya, karena orang lain tidak tahu antum melihat sengaja atau tidak sengaja. Antum periksa diri antum. Ya. Kalau melihat ya, dengan terlihat kan berbeda. Terlihat kan tidak sengaja dia lihat. Ya. Ini pun dapat menjadi sebab gangguan-gangguan di dalam menuntut ilmu, apalagi kalau sengaja melihat. Ya, maka dosa tersendiri. Ya. Baik, wanisian, demikian pula hal-hal yang lupa. Seorang lupa. Ya. Saya minggu lalu lupa kayak saya tidak sholat duhur. Ya. Maka orang yang lupa ini adalah perkara yang dimaafkan, tapi kewajibannya dia menunaikan sholat tersebut, hal yang dilupakan ketika dia ingat. Ya. Ketika dia ingat, orang-orang yang melakukan perjalanan safar, dia lupa dari sholat yang dilakukan. Setelah dia mukim dia baru ingat, kayaknya itu hari saya lupa melakukan sholat zuhur dan asar. Maka dilakukan ketika dia ingat. Dan ketika ia sudah dalam kondisi mukim, maka dilakukan secara apa? Dilakukan secara sempurna. Karena berkaitan dengan qasar, dilakukan ketika seorang melakukan perjalanan safar. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza raqada ahadukum an shalah." Ya, "Idza raqada ahadukum anis shalah, aghfara anha, falyusalliha idza dzakaraha." Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang dari kalian tertidur dari salat, ya, artinya apa? Dia tidur kemudian kelewatan dari salat. Ya. Beda dengan orang yang sudah masuk salat dari pergi tidur. Ini beda ya. Dia sudah tahu. Ya, 3 menit, 5 menit mau masuk salat. Dia pergi tidur. Berarti sekarang dia sengaja supaya
terlambat di dalam penunaian salatnya. Ya. Orang yang tidur misalnya habis salat Isya dia tidur. Ya. Kemudian jam 10 baru bangun. Ya, jam 10 baru bangun. Ya. Maka sekarang dia meninggalkan salat subuh disebabkan karena apa? Karena tertidur. Iya. Maka ketika seorang tertidur dia bangun jam 10 siang, falyusalliha, maka hendaknya dia menunaikan salat itu. Iya. Maka dia tunaikan salat yang luput itu. Ini kalau seorang meninggalkan karena apa? Karena lupa atau terlewatkan, karena tidur atau hal-hal yang semisalnya. Iya. Adapun ketika dia meninggalkan dengan sengaja tidak ada qada, tapi dosa tersendiri bagi dirinya. Iya. Karena yang diqada itu adalah sesuatu yang dia lupa. Sesuatu yang dia lupa atau dia luput karena dia tertidur. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salat ini termasuk amalan yang awal kali diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, inna awwala ma yuhasabu bil abdu ya yaumul qiyamah min amali as-shalah. Ya, sesungguhnya yang awal kali Allah Subhanahu wa taala perhitungkan ya pada hari kiamat dari amalan seorang hamba yaitu apa? Salatnya. Ini yang awal kali. Ya. Faida soluhat aflaha wanja. Kalau salatnya benar, maka dia akan beruntung dan akan mendapatkan keselamatan. Ini kalau salatnya benar. Ya. Dan tentunya seseorang ya tahu salatnya benar dengan cara apa? Itu dengan belajar. Ya. Dan sulit baginya untuk mengetahui salatnya berada di atas kebenaran kalau ia tidak menuntut ilmu agama, mempelajari tata cara salat itu. Karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika ada seorang yang salat, selesai salat dia datang kepada Rasulullah mengucapkan salam. Ya. Setelah membalas salam, orang tersebut belum mengucapkan sesuatu, Nabi mengatakan, "Shalli fa innaka lam tushall." Salatlah engkau karena engkau belum salat. Orang ini sudah melakukan gerakan salat, tapi Nabi katakan apa? Engkau belum salat. Sehingga ia salat kembali. Ya. Dia salat kembali. Begitu selesai salat yang kedua, datang lagi kepada Nabi mengucapkan salam lagi. Ini anjuran mengulang-ulangi salam. Nabi menjawab dan Nabi tetap mengatakan, "Shalli fa innaka lam tushall." Salatlah engkau karena engkau belum salat. Diulangi oleh Nabi. Padahal dia sudah melakukan salat, tapi Nabi katakan belum salat. Ketika salatnya berada di atas kekeliruan, tidak sesuai dengan tuntunan. Ya. Dia ulangi lagi yang ketiga. Setelah itu dia datang lagi kepada Nabi mengucapkan salam. Nabi membalas salam dan tetap mengucapkan kalimat, "Shalli fa innaka lam tushall." Salatlah engkau karena engkau belum salat. Ya, maka lihat bagaimana kondisi sahabat. Orang yang berada di atas kebaikan, ketika ia ditegur berada di atas kesalahan, maka dia mengakui hal tersebut. Ya. Karena itu dia menyatakan, saya tidak mengetahui salat kecuali ini. Fa'allimni, karena itu ajari saya. Ini kan harusnya bagi orang-orang yang salah. Ya, ketika diluruskan, ya, dia harus berlapang dada. Ajari saya bagaimana yang benar. Ya, berbeda kondisi sebagian manusia. Ya, ketika diingatkan dia terjerumus dalam kekeliruan, ya, dia membela dirinya bahkan mencari pembenaran-pembenaran. Ya, dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang mengerikan. Ya. Dan ini memang ujian bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya orang-orang yang melakukan penentangan-penentangan itu. Ya. Adanya orang-orang yang melakukan penentangan-penentangan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan dalam Al-Qur'an, dalam surah Luqman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitan yad'uhum ila adzabi sya'ir. Lihat kondisinya. Ketika disampaikan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Ini perkara yang halal, ini perkara yang haram. Ya. Tapi apa jawaban mereka? Ya. Ini kondisi sebagian manusia.
Ya. Ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, ketika diingatkan dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka tidak mau ikut. Ya. Mereka mengatakan itu tidak kami dapati pada bapak-bapak kami. Ya. Jadi mereka lebih mendahulukan kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Ya. Kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya berseberangan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah suatu penyakit dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya. Dan ini adalah penyakit yang biasa menimpa orang-orang yang berada di atas kemunafikan. Ketika ia jatuh dalam kekeliruan, diluruskan, mereka tidak mau kembali kepada kebenaran. Lihat di dalam surah Al-Baqarah ya. Ya. Orang-orang yang berada di atas kemunafikan, kadang sebagian mereka sudah tahu mereka dalam kekeliruan. Ya. Tapi mereka terus berada di atas jalan tersebut karena yang diinginkan apa? Dunia. Ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Ya, ketika mereka diingatkan janganlah berbuat kerusakan, diingatkan tentang kekeliruan yang menimpa mereka. Ya. Apa kata mereka? Innama nahnu muslihun. Tidak, kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah berjalan di tempat kita. Masa dilarang? Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika mereka jatuh dalam kekeliruan, mereka mengaku berislam, mengaku beriman. Ya. Tapi ketika mereka diingatkan agar mereka beriman sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Iya. Kembali kepada as-salaf, bagaimana mereka berada di atas keimanan. Iya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Lihat, kalau kita dicela mengajarkan kebaikan, ini adalah perkara yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya orang-orang yang mencela orang yang mengajarkan kebaikan itu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang yang pada dirinya terdapat penyakit kemunafikan itu, ketika disampaikan kepada mereka, kalau kalian mau berislam dengan Islam yang benar, kalau kalian ingin berada di atas keimanan dengan keimanan yang benar, maka berimanlah kalian sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka berada di atas keimanan. Karena mereka adalah orang-orang yang berada langsung di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Ketika kalian ingin berada di atas Islam yang benar, berada di atas keimanan yang benar, maka ikutilah para ulama salaf. Yeah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terdapat kemunafikan pada dirinya? Ya. Anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami mau beriman seperti orang-orang yang bodoh itu? Lihat ya. Jadi kebanyakan orang-orang yang terjangkiti oleh penyakit munafik, ketika diluruskan, mereka menuduh orang-orang yang mengajak kepada kebenaran itu orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ini adalah perkara yang berjalan. Dan sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya orang-orang yang seperti ini, dan ini adalah perkara yang hendaknya para dai Ahlus Sunnah wal Jamaah dia senantiasa tegar di atas kesabaran dan kesyukuran. Karena ujian di dalam dakwah itu akan selalu ada. Dan di balik ujian ada hikmah yang sangat besar. Betapa banyak ketika dakwah itu dia diterpa fitnah demi fitnah, maka dakwah semakin luas. Kadang sebagian orang, sebagian dai, ada orang-orang yang menfitnah, akhirnya manusia sibuk. Apa sih yang disampaikan oleh dai ini? Kenapa begini-begini kondisi? Sebagian manusia mencelanya. Akhirnya orang-orang buka, dibuka YouTube-nya, buka ininya. Akhirnya apa? Menjadi sebab banyak orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diuji di dalam mengajak manusia ke jalan-jalan kebenaran. Dan memang ada orang-orang yang mencela, orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Maka di dalam ayat ini Allah sudah mengingatkan orang-orang yang berada di atas kemunafikan itu senantiasa mencela orang-orang yang mengajak kepada kebenaran.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi-kondisi mereka ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Lihat Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Mereka yang menuduh orang-orang yang berada di atas kebenaran bodoh, jahil. Lihat, ternyata sebenarnya orang yang menuduh itulah yang berada di atas kebodohan. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika guru-guru kita, iya, orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doakan dengan doa yang terbaik. Iya. Ini yang harus dilakukan. Jangan berada di atas kesedihan yang berlarut-larut. Iya. Ingatlah ujian ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan balak, ya, memberikan ujian kepada hamba, itu adalah sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebelumnya Rasulullah SAW menyatakan apa? Inna idzamal jaza ma'idzamil bala. Ya, sesungguhnya besarnya kebaikan, besarnya keutamaan, besarnya pahala yang diraih oleh seorang hamba disesuaikan dengan besarnya ujian yang menimpanya di dalam perjalanan kehidupan. Ya. Maka keharusan bagi orang-orang yang diuji dalam dakwahnya, dia harus berada di atas nilai-nilai kesabaran. Dan yang lebih baik lagi, dia bukan hanya bersabar, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falahu ridho. Maka barang siapa yang ridho dengan ujian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu yang menimpa diri kita itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sudah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman salah satunya apa? Beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ketika kita ditimpa dengan keburukan, maka kita jangan sampai lupa itu adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguji kita, apakah kita dapat istiqamah di atas kebaikan. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Ankabut, ya, ayat yang ketiga. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang ujian, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Maka sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Ujian-ujian yang sangat berat. Orang-orang yang mengajak kepada kebaikan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang sangat berat. Diusir, dipukul, dilempari. Namun bersama dengan itu mereka berada di atas kebaikan, senantiasa bersabar dan bersyukur terhadap ujian yang menerpanya. Ya. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang-orang yang benar keimanannya, orang-orang yang jujur keimanannya. Nampak ketika dia diuji, dia tetap tegar di atas kesabaran dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan kondisi orang-orang yang beriman itu. Ya. Kondisi orang-orang yang beriman senantiasa menakjubkan. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh urusannya berada di atas kebaikan. Walaisa dzaka illa lil mu'min. Dan hal tersebut tidak didapati kecuali hanya pada orang yang beriman. Tidak didapati pada orang munafik, tidak didapati pada orang-orang yang berada di atas kekafiran. In asabatu sarra syakara. Kalau mereka diuji dengan kenikmatan, iya, ketika dakwah tenang, aman, tidak ada masalah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenikmatan, kemudahan di dalam dakwah dan hal-hal yang semisalnya. Iya. Wa in asabahu dharra sabara fakana khairal lah. Ketika ia ditimpa dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkannya, tidak menyejukkannya, sabar, ia senantiasa berada di atas kesabaran. Ia senantiasa ingat orang-orang yang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar ia meraih pahala kesabaran. Karena pahala kesabaran itu bighairi hisab, balasannya tanpa batas, jemaah.
Balasannya sangat besar orang-orang yang berada di atas kesabaran. Karena itu jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan kebaikan, mengajak manusia dalam kebaikan, kemudian mendapatkan ujian di dalam perjalanan dakwah itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti ini, kita tetap bersabar dan bersyukur atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Karena dengan ujian tersebut kita memperoleh pahala. Dan hal tersebut sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, maka kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar seorang hamba berada di atas kebaikan. Allah uji manusia dengan perkara-perkara yang menyenangkan, dakwahnya aman-aman agar mereka bersyukur. Ketika ia berdakwah, Allah Subhanahu wa taala uji dengan perkara-perkara yang tidak menyejukkannya agar ia meraih keutamaan kesabaran. Semuanya dalam rel kebaikan. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap orang senantiasa ingat akan rukun iman. Salah satunya apa? Beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya, karena hal tersebut adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kondisi seperti ini, kita akan tenang di atas nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini menjadi sebab apa? Kita tidak berburuk sangka. Ya. Doakan orang-orang yang melakukan penentangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Ya. Betapa banyak orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang mengajarkan sunnah yang sebelumnya, namun begitu dia mengenal dakwah, mereka adalah orang yang paling cinta dengan sunnah. Mereka adalah orang yang terdepan di dalam melakukan pembelaan. Karena itu ketika ada orang-orang yang melakukan penentangan, ketika mereka terjangkiti penyakit-penyakit kemunafikan, doakan kebaikan, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Wala tatsurkanna sholatal maktubah. Maka janganlah engkau meninggalkan salat yang 5 waktu. Wa man tarakaha mutamidan bari'at minhu dhimmah. Iya, barang siapa yang meninggalkan salat tersebut secara sengaja, maka dia lepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah lepas dari perlindungan Allah, siapa yang memberikan perlindungan? Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perhatikan, ya, sebenarnya ini kandungan di dalam perkara ini kandungan-kandungan yang sangat luas ya. Namun kita memberikan faedah-faedah yang singkat saja. Taib, wala tashribanal khamra, dan janganlah mengkonsumsi khamr. Iya, kullu muskirin khamr. Iya, segala sesuatu yang memabukkan, apapun jenisnya, apapun namanya, itu adalah khamr. Ya. Ma'as kalau kafir wa qalilu haram. Apa yang memabukkan dikonsumsi banyak, sedikitnya juga haram. Mencicipi juga adalah perkara yang dilarang. Ya. Maka diingatkan, ya, larangan mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan. Fa innaha miftahu kulli syarr. Ya, karena khamr ini adalah, ya, kunci pembuka apa? Segala kerusakan. Iya, membuka segala kerusakan. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Ketika dimudahkan hal-hal yang seperti ini, iya, walaupun dia tidak bermerek. Iya, kadang ada hal-hal yang memabukkan tapi tidak bermerek. Iya, dalam kemasan tapi tidak ada mereknya, atau kemasannya lain tapi isinya khamr. Apa itu biasanya? Ballo. Botolnya botol Aqua, botolnya botol Coca-Cola, tapi isinya itu. Iya. Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan Rasulullah SAW mengingatkan bahayanya khamr itu. Lanallahul khamra. Allah Subhanahu wa taala melanat khamr dengan segala jenisnya. Iya. Wa syaribah, orang yang mengkonsumsinya juga dilaknat. Wasakiha, orang yang menuangkannya. Biasanya siapa yang menuangkan? Kan biasanya ada pelayan-pelayan yang menuangkan.
Lihat ya. Khamrnya dilaknat, yang meminum dilaknat, orang yang menuangkannya juga dilaknat. Wa bai'aha, orang yang menjualnya. Iya, orang yang menjualnya. Iya. Jadi orang yang menjual juga dilaknat. Wa mubta'aha, orang yang membelinya. Kadang pembeli juga menjual. Karena ada yang beli di pabrik, iya kan? Dia buka grosiran. Iya. Kemudian ada juga pengecer beli di grosir. Sekarang dia grosir, dia pembeli dan juga penjual. Double ini. Kemudian pengecer dia beli juga dia jual. Iya. Jadi penjualnya dilaknat, orang yang membeli juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiraha, demikian juga orang yang memerasnya, orang yang membuatnya. Wa mutasiraha, demikian juga orang yang mesan untuk dibuatkan. Jadi orang yang pesan-pesan juga barang-barang yang seperti hanya sekedar pesan untuk jualan, maka masuk di dalamnya. Wa hamilaha, demikian juga orang yang menjadi kurirnya, kurir barang yang seperti ini, tukang antar barang-barang yang seperti ini. Maka orang kalau jadi kurir juga dilihat kondisinya apa yang diantarkan. Biasanya kan muncul di tulisan-tulisan barang apa yang diantar. Ya. Baik, jangan sampai terjerumus dalam perkara ini. Wa mahmulata ilaihi, dan orang yang minta untuk diantarkan. Ya, jadi yang membawa, yang dibawakan semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah saya itu. Baik, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih mengerikan selain dilaknat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, la yadkhulul jannah mudminul khamr. Tidak masuk surga. Siapa itu? Pecandu khamr. Ya, orang-orang yang menjadi pecandu khamr, mereka adalah orang-orang yang diingatkan tidak masuk ke dalam surga. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai ya. Ternyata waktunya habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bertanya, apa tindakan atau apa yang harus dilakukan ketika melihat orang tua bertengkar dengan orang tuanya? Melihat orang tua bertengkar dengan orang tuanya. Ya? Oh, ibu bapaknya mungkin ya. Orang tuanya bertengkar dengan orang tua. Ya. Baik, syukran, jazakallahu khairan. Baik. Afwan wa ya. Saya berkaitan dengan ketika terjadi keributan antara ayah dan ibu, ya. Maka sebagai seorang anak, ya, dia harus menengahinya dengan cara yang baik. Ya, dia menengahinya dengan cara yang baik. Ya, dan hal yang hendaknya dilakukan yang biasa banyak dilupakan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan. Iya. Kadang sebagian orang tuanya bertengkar. Iya, dia hanya pusing saja. Iya, hanya pusing saja, pusing. Ada juga orang tuanya bertengkar, kabur dari rumah. Ini kan masalah ini. Iya. Ini masalah menambah masalah. Iya, bukan masalah kemudian datang menghilangkan masalah. Iya. Maka keharusan bagi seorang anak, dia berusaha untuk menjadi penyejuk mata orang tua, kemudian menjadi penyejuk hati orang tua. Menjadi penyejuk hati orang tua. Ya. Maka datangi orang tua dengan cara yang baik, ya, bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Ya. Kemudian, ya, lakukan hal-hal yang menjadi sebab hilangnya kemarahan mereka. Lakukan hal-hal yang menjadi sebab hilangnya kemarahan mereka. Maka jangan seorang anak itu memanas-manasi ketika orang tuanya bertengkar. Oh, memang bapak itu, oh memang mama itu. Nah, ini kan makin membuat apa? Ya, mereka semakin panas. Ya, membuat mereka semakin bertengkar. Ya. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan ucapan yang baik, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mengalami kesulitan di dalam memberikan nasihat, maka cari orang-orang yang pantas untuk memberikan nasihat kepada ayah dan ibunya. Ya. Cari orang-orang yang pantas untuk memberikan nasihat kepada mereka. Taib.
Tapi ketika melihat orang tua bertengkar dengan orang tuanya, oh bertengkar dengan kakeknya ini ya, iya, iya, kakek atau nenek, ya, iya dia posisinya sebagai anak dan cucu, iya. Jadi sekarang ketika bertengkar antara orang tuanya, ayahnya atau ibunya dengan neneknya atau kakeknya, maka hendaknya sama kondisinya dia menjadi penengah yang baik. Menjadi penengah yang baik, doakan kebaikan untuk orang tuanya. Kemudian tampakkan akhlak yang mulia. Karena kadang akhlak yang mulia, ucapan yang baik ini menjadi sebab apa? Menjadi sebab hidayah bagi siapapun juga, bahkan orang tua, kakek, nenek, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Betapa banyak orang-orang yang berdakwah hanya dengan ucapan manis mereka kepada tetangganya, orang tuanya, saudaranya. Dia tidak mendakwahi langsung dengan ayat-ayat. Dia hanya berlaku baik kepada mereka. Ternyata hal tersebut menjadi sebab apa? Menjadi sebab orang-orang yang berada di sekitarnya mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Baik, ini ada 3 silver. Tapi ada koinnya, bukan silver. Baik. Siapa yang siap untuk ditanya? Mana yang belum pernah ditanya? Itu yang pakai songkok putih. Sini bukunya. Mulai dari mana tadi? Baik, masya Allah. Rapi tulisannya. Tadi sudah disebutkan tentang dosa besar. Semuanya ada berapa tadi? 3. Dosa besar yang disebutkan? Ada 3. Yang sudah disebutkan? Yang sudah disebutkan 3 tadi. Yang pertama apa itu? Yang larang menyebutkan Allah. Yang kedua? Jangan meninggalkan salat 5 waktu secara sengaja. Yang ketiga, larangan minum khamar. Itu yang disebutkan. Barakallahu fiik, zadakallahu ilman. Itu yang dekat tiang mana? Sini. Surah. Apa? Gasing. Yang mana ya tadi? Mulai dari mana? Mulai dari sini sampai? Masya Allah. 2, 3 halaman, 1/4 ya. Baik. Secara keseluruhan, berapa jumlah dosa besar yang disebutkan dalam hadis ini antara yang sudah dijelaskan dan yang belum dijelaskan? 9. Para masih ingat ya jumlahnya. 9. Ayo, barakallahu fiik. Itu yang pakai silakan tangan. Mulai dari mana tadi? Dari sini sampai dari sini. Tadi kita sudah sebutkan hal yang dilarang dari 9. Kemudian yang ketiga, dilarang mengkonsumsi khamar. Kemudian kita sudah sebutkan tadi yang berkaitan dengan khamar, ada beberapa hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Yang menjual, yang minum, yang diantarkan, yang memesannya, yang membuat,
Itu saja. Yang pertama apa? La'anallahu al-khamra. Allah Subhanahu wa taala melaknat khamr. Iya. Wasyariba, kemudian orang yang meminumnya, wasakiya, orang yang menuangkannya, waba'iyaha, orang yang menjual. Iya. Kemudian yang kelima, orang yang membeli. Iya, jadi orang yang membeli juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Wasiraha, yang membuatnya. Iya. Yang jelas orang-orang yang bekerja di dalam pembuatan, yang berserikat di dalamnya, bosnya, anak buahnya, pekerjanya, semuanya. Iya. Kemudian orang yang minta untuk dibuatkan. Iya. Kemudian kurirnya, orang yang mengantarkannya, dan orang yang minta untuk diantarkan. Baik, barakallahu fiik. Afwan. Baik, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan kehidupan dunia, setiap kita pasti diuji. Mau gurunya, mau muridnya, ulamanya, semuanya pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.